Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini secara online, kita awali dengan baca doa Suratul Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami kuliah mata keuangan dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas hingga ujian TS dan akhir semester nanti. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini apa materi baru apa lanjutan pembahasan tugas? Lanjutan pembahasan tugas Excel, Pak, yang kemarin. Oh, yang tabel itu ya tabel-tabel ya. Iya, 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 Pak. kemarin direvisi. Oke, silakan kelompok satu dulu apa dua dulu? Silakan. Baik, dari kelompok satu untuk nomor satu, berapakah tingkat bunga efektif jika suku bunga nominal tahunan sebesar 10%? A. Jika dihitung setengah tahunan, B. Dihitung triwulan, yang C. Dihitung kontinu. Untuk soal yang pertama yaitu sebelumnya diketahui jika R-nya atau suku bunga nominal tahunannya yaitu 10% atau 0,10. Banyak periodenya jika dihitung dalam setahun. Yang pertama, A. Setengah tahunan N-nya sama dengan 2, B. Triwulanan N-nya sama dengan 4, dan kontinu N mendekati tak hingga. Untuk nomor yang A, jika dihitung setengah tahunan N sama dengan 2. Di Excel diperoleh ketika jumlah periodenya 2, bunga per periodenya 0,0333. 0,05 dikarenakan 10 dibagi 100 atau 10% dibagikan dengan jumlah periodenya. Itu bunga per periodenya. Jika faktor per periodenya itu satu ditambahkan dengan eh,
bunga per periodenya. Jadi menghasilkan 1,05 dan nilai akhirnya menjadi 0,1025. Turun lanjut ke yang B. Jika dihitung triwulanan N-nya sama dengan 4. Nah, untuk jumlah periode 4 ini menghasilkan bunga per periodenya 0,025. 10% dikalikan dibagi dengan jumlah periodenya yaitu 4. Nah, untuk faktor periodenya sama, 1 ditambahkan dengan 0,025-nya menghasilkan 1,025. Dan jika dihitung atau diakumulasikan nilai akhirnya ini menjadi 0, kalau di Excel 0,103812,891 sama dengan 10,38%. Nah, yang B ini jika bunga 10% per tahun dihitung setiap 3 bulan, maka tingkat bunga efektifnya menjadi lebih besar lagi. Yang awalnya tadi kan 10,25%, dan yang B ini 10,38%. Nah, untuk yang C, turun, 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 turun. Nah, untuk yang C sendiri ini, jika dihitung kontinu N-nya mendekati tak hingga, diperoleh kira-kira 10,52%. Nah, kemarin itu dihitung, kira-kira itu mulai dari 0,10101515 dan seterusnya pada Excel 266 itu sudah mendekati 0,1052. Dan kemarin kira-kira dihitung sampai 70.000 Excel. Nah, ini mendekati 0,1052 sama. Jadi kira-kira kemarin tuh awalnya agak cepat ya, kayak naiknya 0,1050 ke 51 itu agak cepat. Nah, setelah sekian lama dihitung, mau naik satu angka yang belakang saja itu benar-benar kayak butuh ribuan banyak gitu. Nah, setelah dihitung sampai 70.000 ini menghasilkan mendekati 0,1052. Nah, kesimpulannya untuk yang C ini, pembagian bunga semakin sering memang meningkatkan bunga efektif, tetapi tidak lebih dari 10,52% per tahun untuk bunga nominal 10%. Nilai ini dicapai pada perhitungan kontinu. Untuk hasilnya, jika bunga 10% per tahun dihitung secara kontinu atau tak terhingga, maka bunga efektif maksimum yang bisa dicapai adalah 10,52%. Ini adalah batas atas dari frekuensi akumulasi. Sekian dari nomor 1. Ya, lebih baik sesuaikan angkanya. Jadi dibuat pembulatan dan prosentase. Jadi sama dengan teorinya. Baik, Pak. Eh, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut nomornya. Baik, untuk soal yang 4.3 yaitu jika Anda menerima suku bunga 5% yang dihitung tiap tahun, kira-kira berapa tahun agar uang menjadi 4 kali lipat? Dan berapa tahun juga jika suku bunganya 4% dihitung tahunan? Nah, untuk rumusnya itu future value sama dengan present value dikalikan 1 plus suku bunga dipangkatkan dengan banyaknya periode. Mula-mula itu kan saldo awalnya 10.000. Kita asumsikan 10.000 di tahun ke-0, yaitu bunganya masih 0 dan nilai totalnya juga 10.000. Ini dengan bunga 5%. Lalu untuk di tahun ke-1
dengan awal saldo 10.000 dan dikenakan bunga sebesar 5%, maka nilai akhir atau totalnya menjadi 10.500 dan seterusnya berulang sampai di tahun 29 nilai akhirnya ini menjadi 41.000. Ini sudah terbukti bahwa apa yang diinginkan yaitu menjadi 4 kali lipat dari saldo awal sebesar 10.000 itu terjadi pada tahun ke-29 untuk yang bunganya 5%. Dan untuk yang bunganya 4%, di tahun berapa agar saldonya itu menjadi 4 kali lipat? Kita asumsikan untuk saldo awal yaitu 10.000 dan dikenakan bunga 4%. Maka pada tahun ke-0 itu belum terkena bunga dan nilai akhirnya masih 10.000. Untuk di tahun pertama terkena bunga sebesar 4% atau 400, maka nilai akhirnya menjadi 10.400. Dan ini berulang sampai di tahun ke-36 dengan nilai akhir 41.000. Yang mana ini 4 kali lipat dari saldo awal yakni sebesar 10.000. Dan di rumus pun sama. Pada bunga 5% membutuhkan 29 tahun agar uangnya menjadi 4 kali lebih besar. Jika pada 28 tahun itu kurang dari 4 kali lipat saldo awal, dan untuk bunga yang 4% itu membutuhkan waktu sekitar 36 tahun agar uangnya menjadi 4 kali lipat. Dan untuk hasil total dengan rumus itu sama. Jadi kesimpulannya untuk bunga yang 5% itu membutuhkan membutuhkan waktu 29 tahun agar saldo awal itu menjadi 4 kali lipat, dan untuk bunga yang 4% membutuhkan waktu 36 tahun agar saldo awal bisa berubah menjadi 4 kali lipat. Oke, udah cocok. Ada yang ditanyakan? Ya kalau nggak ada ya lanjutkan Mas. Soal nomor 5, berapa besar uang yang harus Anda investasikan di awal setiap tahun selama 60 bulan ke depan agar pada akhir bulan ke-60 jumlahnya menjadi 100.000 dengan suku bunga nominal tahunan 6% yang dihitung setiap bulan. Nah, yang pertama itu jika mencari setoran per bulannya atau PMT-nya. Diketahui nilai akhir atau future value-nya 100.000. Jangka waktu itu 60 bulan atau jumlah periodenya, suku bunga nominal tahunan R-nya itu 6% atau 0,06. Lalu tingkat bunga per bulannya itu R tadi atau suku bunga nominal tahunannya dibagi dengan jumlah bulan per tahun yaitu 12 menghasilkan 0,005. Nah, pada Excel ini sudah ditulis yang diketahui tadi dalam soal. Lalu kita mencari faktor pertumbuhannya. Faktor pertumbuhan ini didapatkan dengan 1 ditambah tingkat tingkat bunga per bulannya dipangkatkan dengan jumlah periodenya yaitu 60. Nah, untuk selisih pertumbuhannya ini hasil faktor pertumbuhan tersebut dikurangi dengan 1, lalu dihitung nilai anuitas awalnya
nilai selisih pertumbuhan dibagi dengan tingkat bunga per bulannya dan menghasilkan anuitas jatuh temponya yaitu 70,11888,066. Nah, setoran per bulannya ini 100.000 dibagi dengan anuitas jatuh temponya menghasilkan 1.426,149.406. Nah, setelah dihitung setoran per bulannya, lalu dicocokkan dengan perhitungan yang ada menggunakan Excel. Yang pertama, jika bulannya 0 atau periode 0, saldo awal 0, setoran 0, ya yang periode 0 itu dinolkan semua. Yang bulan kedua, saldo awalnya tetap karena pada periode pertama bulan 0 itu saldo akhirnya 0. Maka saldo awal pada periode pertama atau bulan ke-1 itu tetap 0. Setelah dihitung pada bulan ke-60, nah menghasilkan saldo akhirnya itu 100.000. Sama dengan perhitungan manual pada soal kedua di Word kelompok 1. Jadi, jumlah uang yang harus diinvestasikan setiap awal bulan yaitu kira-kira 1.427 per bulannya. Setoran per bulan itu apa rumusnya? I2 per I9. I2, ya. Oke, I2 Pak. apa? 100.000 I2-nya ini nilai akhirnya 100.000 dibagi dengan anuitas jatuh temponya. anuitas temponya mana? Atasnya setoran per bulan. 70. Oke, didapatkan dari perhitungan yang atas-atasnya itu, Pak. 70,11 itu. Oke. Faktor anuitas jatuh tempo. Itu rumus yang di teori itu kamu pakai ya. Itu rumus di teori kamu pakai. Harusnya manual itu kan tidak tahu nilainya dari 1426 itu kan rumus teori. Iya kan? Ya, Pak. Itu rumus teori. Padahal rumus teori itu mau kita buktikan. Jadi yang manualnya itu ya nggak boleh menggunakan rumus teori. Kan udah saya bilangin itu. Jadi manual itu nggak tahu rumusnya, hasilnya itu ya nggak tahu. Kita mau buktikan secara manual tanpa rumus. Jadi setoran bulanannya ya nggak boleh menggunakan rumus. Terus bagaimana mengisinya? Jadi mengisinya kan nggak ada rumus. Nggak ada rumus, dicoba-coba, ketemu angka berapa.
Sehingga cocok sama dengan yang menggunakan rumus kan begitu harusnya. Ya kalau menggunakan rumus kan percuma aja kita bukan membuktikan rumus. Kita itu mau menyamakan antara manual tanpa rumus dengan yang menggunakan rumus. Kan tujuan masalahnya kan itu. Ya kalau manualnya menggunakan rumus ya itu sama saja mengangkakan rumus yang sudah ada dipakai itu bukan membuktikan. Itu mengimplementasikan namanya, mengaplikasikan dengan masukkan angka, ya kan? Harusnya manual yang nggak boleh ada rumus yang dipakai di teori. Terutama pada setoran itu kan yang dicari. Jadi setorannya ya harus tanpa rumus. Iya, Pak. Jadi ya harus namanya manual itu blank, buta, rumus. Makanya seandainya apa dikerjakan dua kelompok ini nggak boleh berhubungan berkomunikasi hasil pekerjaannya dengan cara masing-masing yang manual tanpa rumus, yang kelompok lain menggunakan rumus hasilnya sama apa enggak, itulah maunya. Jadi bukan berkolaborasi, berkomunikasi, mencocokkan sebelum pekerjaan selesai, belum cocokkan dengan yang menggunakan rumus. Kalau ini kan rumusnya dipakai, berarti udah tahu rumusnya, ya kan? Yang manual itu nggak tahu rumus, nggak tahu hasilnya gitu loh. Jadi bagaimana caranya ya sebisa mungkin dia tanpa rumus. Kalaupun nggak tahu ya kan bisa disimulasikan. Namanya aja Excel itu nggak tahu rumus, ya kan? Dicoba-coba sebagaimana Anda menggunakan mencari bunga, ya bunganya berapa dicoba-coba disimulasikan ketemu yang tepat berapa. Sama nggak dengan yang cara rumus yang singkat kan gitu kan? Nah kalau seperti ini tanpa tabel sudah tahu 1426. Ya nggak tanpa tabel yang sebelah kiri. Iya, Pak. Ya karena menggunakan rumus. Nah justru rumus itu dikerjakan oleh kelompok lain yang singkat. Nah sampai yang menggunakan tabel sebelah kiri loh ya. Bukan bukan yang oranye ini ya, tabel yang kolom biru-biru tuh ya. Yang tanpa rumus. Rumusnya menghitung bunga, menghitung saldo nggak masalah. Tapi jangan sampai menggunakan rumus untuk setoran tiap bulan. Karena itu yang mau kita cari. Paham toh? Jadi bagaimana caranya ya dibuat simulasi, dicoba-coba berapa kayak cocok, nggak kan bisa kan? Rumusnya kan apa ya di tahap terakhir sudah tahu kan total akhirnya sama nggak dengan yang diinginkan yaitu berapa 100.000, ya kan? Nah, harusnya begitu. Yang namanya simulasi itu nggak tahu rumus gitu. Paham ya? Iya, Pak, paham. Visinya. Nggih. Jadi jangan sampai menggunakan rumus yang ada di teori. Sampean menggunakannya tinggal masukkan. Itu namanya mengimplementasikan rumus atau mengangkakan rumus atau membuktikan rumus dengan angka-angka. Padahal rumus itu kita nggak tahu apa-apa, maunya manual tanpa rumus gitu loh. Paham ya? Jadi nilai setorannya ya dicoba-coba. Mungkin 1.000 dulu. Ketemu nggak 100.000? Oh kalau nggak cocok dinaikkan. Dinaikkan sampai berapa ya? Sampai ketemu pas 100.000. Angkanya kira-kira sama nggak desimalnya dengan teori yang rumus yang langsung. Nah itu tujuannya. Ya, Nggih, Pak. oke. Jadi ini masih perlu diperbaiki yang soal nomor 4.5 ini. Nggih, makasih, Pak. Oke, lanjutkan. Atau mungkin ada yang mau tanya, silakan yang lain.
Kalau nggak ada lanjutkan. Baik, kita lanjut untuk soal yang 4.7, di mana soalnya yaitu ada dua urutan kemungkinan return atau penerimaan di akhir tahun, di mana urutan pertama yaitu 20, 20, 20, 15, 10, dan 5. Dan urutan B yaitu 10, 10, 15, 15, 20, 20. Tentukan mana yang lebih baik jika suku bunga atau compound annually adalah A 3%, B 5%, dan C 10%. Baik, pada tahun ke-0 itu cash flow-nya masih 20, bunganya juga untuk yang 3% masih 0, dan yang untuk cash flow B atau urutan B juga yang nilainya 10, bunganya juga masih 0 untuk yang 3%. Maka di tahun yang pertama, untuk urutan yang pertama yaitu 20, dikenakan bunga sebesar 3%, menjadi 19,417. Dan yang cash flow B atau urutan B yang nilainya 10 dikenakan bunga 3% menjadi 9,709. Sampai di tahun ke-6, urutan A yaitu 5 dengan bunga 3% menghasilkan 4,187. Jika di total yaitu pada tahun pertama sampai ke-6 menghasilkan 82,71. Dan untuk yang B pada tahun ke-6 yaitu 20, dikenakan bunga sebesar 3% menjadi 16,750. Dan jika di total pada tahun awal sampai tahun ke-6 menjadi 80,19. Coba Jadi pada diklik kasus hasil rumusnya Mbak Mas. Diklik total dan rumus itu isinya apa? Oke, sum. Kalau rumus, mana rumusnya? Kok langsung ini angka? rumus yang sesuai di teori Pak maksudnya Pak. Nah iya lah, mau namanya aja rumus kok langsung masuk angka. Ya, nggak boleh. Mas Aman kan maunya rumus. Mana rumusnya? Kok langsung angka? Itu yang nggak boleh. Ini rumus itu cuma mencocokkan yang ada di teori Pak. Lah iya Mas, rumusnya ditulis. Ketemu hasilnya sama nggak dengan 82 gitu loh. Oh, Nah, iya. kalau 82 angka langsung masuk itu ya bukan bukan menerapkan rumus itu. Kan itu rumus untuk menerapkan rumus teori kan. Oke. Ya kalau tabel manual memang sam bener karena bukan rumusnya. Rumusnya sampean kan ini apa? 82 itu. Ini gitu Pak. Cash flow dibagi satu ditambah tingkat bunga per tahun dipangkatkan tahun keberapa aliran itu terjadi. Nah iya rumusnya itu yang dipakai. Bukan Oh, langsung berarti ini masuk angka. dimasukkan gitu Pak. Iya, bukan masuk angka kan. Jadi kalau pada baris rumus ya rumusnya dipakai bukan angka langsung. Rumus teorinya itu dipakai. Oke Pak. Kalau tabel itu kan penjumlahan sum dari itu. Oke, lanjut. Saya kira yang lain menyesuaikan kan? Nah, siapa? Oke. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, lanjutkan. Baik, lanjut ke soal 4.9.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir, 4.9. Dengan soal seorang teman membeli sebuah sistem suara baru yang dijual seharga $4.200. Ia setuju untuk membayar uang muka sebesar $1.000 dan melakukan 24 kali pembayaran bulanan sebesar $160 dimulai 1 bulan setelah waktu pembelian. Berapa tingkat bunga efektif yang dibayarkan? Di sini diketahui harga sistem sampai jumlah cicilan itu dimasukkan ke Excel untuk mempermudah mengetahuinya. Dengan total harga sistem suara itu 4.200. Di tabel warna hijau itu berbentuk dolarnya $4.200 dan uang mukanya $1.000 dan PV-nya diperoleh dari 4.200 dikurangi 1.000 atau jadinya $3.200 dan PMT-nya $160. Jumlah pembayarannya sebanyak 24 kali. Nah, untuk mencari error untuk I-nya di teori, di sini kan memakai sistem coba-coba untuk I 0,5, 1 sampai 1,52. Tapi untuk di Excel, kita bukan sistem coba-coba lagi, tapi menggunakan rumus manual Excel, yaitu menggunakan rumus red untuk mencari bunganya. Klik. Sebagai yang tertera di sini, rumusnya untuk mencari bunga, dan diperoleh bunganya 1,513%. Nah, di sini di teori diperoleh 1,52%. Selisih satu mungkin di teori itu karena dari awalnya udah banyak pembulatan. Karena kalau ada pembulatan, tambah nilainya tambah meningkat sedikit. Jadi di Excel diperoleh 1,51 mendekati dari teori. Karena kalau di Excel tidak ada pembulatan, jadi tetap bukan pembulatan. Dan untuk selanjutnya untuk di Excel mencari bunga bulanan itu diperoleh 3.200 dengan rumusnya di manual di Excel itu menggunakan rumus PV dan diperoleh sesuai dengan yang diketahui jumlah pinjamannya PV yaitu 3.200 tetap dan untuk mencari bunga tahunannya itu Iya, di sini. diperoleh dari rumus red tapi dikalikan 12 karena untuk mencari bunga tahunan. Terus untuk mencari bunga efektif yang ditanyakan di soal itu menggunakan rumus manual di Excel dari rumus efek dari bunga tahunan sama 24 jumlah kali pembayarannya. Diperoleh 19,8% sama seperti di teori. Dan untuk tambahan biar mudah mengoperasikan kita bentuk tabel bulanan pinjaman awal dengan diketahui bunga 1,513% dengan cicilan sisa cicilan dan sisa pinjamannya. Untuk pinjaman awal itu diketahui tadi 3.200 dan untuk setelah dikenakan bunga sebesar $48,42 dengan rumus manual di Excel-nya itu pinjaman awal dikali dengan bunganya. Terus untuk cicilannya sudah diketahui 160 dengan sisa pinjamannya menjadi $3.088,42 dengan rumus manual di Excel pinjaman awal ditambah bunga terus ditambah dikurangi cicilannya menghasilkan $3.088,42. Begitu seterusnya sampai ke 24 kali kita membayar cicilan dan diperoleh hasil akhirnya itu sisa pinjamannya menjadi 0% karena untuk pinjaman kalau udah dibayar selama temponya 24 kali berarti
udah gak ada hutang, Jadi udah lunas peminjamannya. Jadi kesimpulannya, dari rumus manual di Excel sama teori, diperoleh hasil yang sama untuk bunga efektif tahunannya 19,8% dan untuk bunga bulanannya menghasilkan selisih dengan satu, yang di teori 1,52%, yang di Excel 1,51. Mungkin karena di teori itu udah pembulatan dari awal, makanya dia nambah satu angka. Sama, Pak. Ya harusnya di teori itu jangan ada perhitungan pembulatan, biar sama. Yang ngitung kan Excel, tapi nulisnya ya meskipun dibulatkan, ngitungnya tetap tanpa pembulatan. Nulisnya mungkin dibulatkan, tapi hasilnya jangan sampai beda dengan manual. Meskipun itu sekian persen, karena bunga sekian persen itu kalau dari 1 M itu kan gede kan. Jadi harus sama persis. Nulis memang dibulatkan, tapi ngitungnya jangan dibulatkan. Gitu loh ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut kelompok 2. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari kelompok 1 dicukupkan dan lanjut ke kelompok kedua. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil manual Excel untuk nomor 2. Soalnya yaitu misalkan Anda menyimpan uang Anda di bank yang membayar bunga dengan tingkat bunga nominal 10% per tahun, berapa lama waktu yang diperlukan agar uang Anda menjadi 2 kali lipat jika bunga digabungkan secara terus-menerus. Nah, berarti ini kita mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang yang kita tabung di awal itu menjadi 2 kali lipat. Maka kita menggunakan continuous compounding dengan bunga majemuk. Nah, di sini saya mencoba menghitung dengan cara manual dan bunganya itu per bulan. Yaitu misalnya saldo awalnya yaitu 1.000, lalu untuk nominal bunganya yaitu em, saldo yang awal itu dikali dengan eh, bunga tahunan terus dibagi 12 karena kita menghitungnya per bulan. Didapatkan 8 8 8 rupiah. 8 8. Terus untuk saldo akhirnya maka saldo awal ini ditambah dengan nominal bunga per bulannya. Didapatkan ini. Lalu dilanjutkan sampai tahun ke
tahun ke-6, namun belum mencapai 2 kali lipat. Lalu saya menambahkan tahun ke-7, yaitu pada bulan 11 ini hampir mendekati hampir mendekati hmm, 2 kali lipat, 2000. Lalu saya mencoba menghitung dengan bunga per hari pada bulan dua 12 ini didapatkan pada hari ke-16, yaitu mencapai 2000. Maka didapatkan waktu yang diperlukan agar uang menjadi 2 kali lipat jika suku bunga 10% adalah 6 tahun, 11 bulan, lebih 16 hari. Nah, kalau di teori ini hasilnya berbeda. Saya coba buat tahun bulan hari menjadi 6 tahun, 11 bulan, lebih 5 hari. Jadi yang teori ini lebih cepat daripada yang manual saya. Lah, emang manualnya pakai hari hitungannya. Yang ini, Hah? yang bulan ke-12 aja. Lah kok sampai ke hari? Emang itu ada periode hari? Periodenya harian. Harian atau bulanan? Jadi apa bulan? Nggak yang kalau di soal nggak ditentuin sih Pak. Enggak. Periodenya Itu di apa? Excel kamu itu periodenya bulanan apa harian? Bulanan. Nah, Sebenarnya kenapa kok bulanan. sampai hari hitungannya? Karena kan kayak yang bulan 11 ini kan kurang sedikit gitu, tapi kalau yang bulan 12 ini kelebihan gitu, Pak. Ya Ya, kelebihan tapi kan sudah nyampe. Yang penting udah nyampe kan. Karena hitungannya nggih. bulanan ya tetap bulanan nggak boleh harian. Kalau harian tabelnya ya harus per hari. Sehingga sampean tahu itu hari keberapa. Nah kalau di tabel itu cuma bulanan, sampean tahu dari mana hari keberapa? Tahunya kan bulan, sekian bulan. Yang Nggih. penting sekian bulan itu sudah mencapai apa yang diinginkan. Karena nggak sampai hari, nggak ada detail sampai hari gitu loh. Jadi ya nggak boleh. Katakanlah kalau ini hitungannya bulanan ya langsung bulanannya yang dipakai pembulatan ke atas. Kalau 11 itu kurang, 12 itu kelebihan, ya langsung diambil 12 gitu loh. Nggak perlu sampai detail pas bener sampai hitungan hari. Karena Excelnya kan nggak ada hari keberapa Anda nggak tahu. Jadi termasuk teori juga pembulatannya jangan sampai hari. Cukup hitungan bulan. Kalau sampai hari, Excelnya ya harus harian. Paham ya? Nggih, paham, Pak. Oke, jadi sesuaikan. Ya karena di situ ternyata teorinya beda kan dengan Excel. Karena Excel itu kan itu bulanan. Ya kalau teori dia sampai detail ke hari. Lah kamu Excelnya mau ke hari atau bulanan? Kalau hari ketemu hari ya sampai hari sehingga pas sama persis dengan teori. Katakanlah di situ pembulatannya kan 6 hari. 5 hari apa 6 hari kan nggak boleh pembulatan ke bawah ya. Karena ini kalau ke bawah itu kan masih kurang. Jadi pembulatannya ke atas gitu loh. Pembulatannya kita pembulatan keuangan yang mencapai nominal yang diinginkan toh. Kalau Nggih. dibulatkan ke bawah kan kurang. Belum nyampe. Yang penting terlampaui gitu loh. Tapi terlampaui itu yang paling dekat. Paham ya? Nggih. Oke, ada yang ditanyakan? Ya kalau nggak ada lanjut.
Untuk yang nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Buatlah sebuah rumus yang memperkirakan jumlah tahun yang dibutuhkan agar dana Anda menjadi 3 kali lipat jika Anda menerima bunga dengan tingkat R yang diperhitungkan setiap tahun. Di sini memakai bunga majemuk tahunan, yaitu AT. AT ini future value sama dengan P dikali 1 plus R pangkat T. Disoalkan yang dicari itu memperkirakan jumlah tahun yang dibutuhkan agar dana Anda menjadi 3 kali lipat. Scroll. Sehingga rumusnya menjadi T mendekati ln 3 per R. Kita hitung di Excel menggunakan bunga tahunan, yaitu kita permisalkan saldo awal yang di atas. Di atas. Kita sendiri. Terus. Saldo awalnya 1.000. Kita permisalkan memakai bunga tahunannya itu 20%. Terus untuk menghitung nominal bunganya, ini saldo awal dikali bunga tahunan per 12 karena menghitungnya per bulan. Untuk saldo akhirnya, yaitu saldo awal ditambah nominal bunganya. Kita hitung sampai tahun kelima, itu saldo akhirnya belum mencapai 3.000. Yang ditanyakan di soal tadi kan 3 kali lipatnya. Untuk saldo awalnya kan 1.000, jadi kita mencari yang 3.000 itu ketemu di tahun kelima lebih 7 bulan. Untuk perhitungan di teorinya, kita mencoba juga ketika bunganya 20% itu ketemunya 5 tahun lebih 5 bulan. Itu selisih 2 bulan. Jadi untuk di teorinya lebih lambat daripada di Excelnya. 5 tahun? Lebih cepat, Pak. Hah? Nggak sama artinya dengan 5 Excel. tahun yang di Excel itu kan 5 tahun lebih 7 bulan. Untuk yang di teorinya 5 tahun lebih 5 bulan. Ini nggak sama dong. Iya, Pak, nggak sama. Salah berarti. Dia kan harus sama. Hitungannya kan bulanan. Itu 5 tahun, 5 bulan. Iya, Pak. Excelnya 7 bulan. Lah kan 7 selisih bulan. 2 bulan. Nggak sama artinya. Berarti salah. Siapa yang salah? Teori apa prakteknya? Dicek. Coba kembali ke atas tabelnya. Pol atas. Tahun pertama. Tahun ke-0 dengan tahun ke-1, kenapa saldo awalnya sama? Itu aja udah salah. Oh iya, saya ingat. Kamu saya suruh tugas untuk membuat timeline gambar kan? Iya enggak? Iya toh? Ada tugas gambar timeline yang gambar garis-garis loh. Anuitas. Ada, Pak. Ada, Pak. Di mana posisi present value, di mana posisi future value. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu udah dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya kalau udah dikerjakan harusnya
Paham. Buktinya ini prakteknya salah. Saldo awal kan present value. Oh, berarti nolnya nggak ikut ya, Pak? Present value posisinya di mana? Saldo akhir itu future value posisinya di Nilai mana? awal. Jelas itu kesalahan. Nggak mungkin ada dua nilai yang sama pada tahun yang beda. Ya enggak? Iya, Pak. Ya karena sampean belum dibahas tugas timeline-nya. Tapi meskipun belum dibahas, sudah dikerjakan kan ya minimal kalau kerjaannya benar ya paham. Nggak tahu kalau kerjaannya salah. Karena nyambungnya di sini. Nggak mungkin ada saldo awal yang sama di periode yang beda toh. Wong selisih 1 bulan aja udah beda, dapat bunga kan? Nah itu kok sama, berarti nggak dapat bunga. Nah itu dicek pasti itu kesalahannya. Ya kamu memang menggunakan istilah saldo awal, itu kan present value di tiap bulannya. Pak, mau bertanya. Ya, Ini berarti cuma salah ketik aja, tak, Pak? Maksudnya tidak mengaruhi ke perhitungannya. hah? Salah ketik. Maksudnya, emang kalau satu baris dihilangkan nggak mempengaruhi nilai? Coba aja. Mempengaruhi, Pak. Ya jelas mempengaruhi, wong rumusnya itu akumulasi nilai totalnya. Jadi jawabannya beda kan dengan teori. Beda 2 bulan loh. 2 bulan kalau dibungakan itu berapa? Berapa dolar itu udah kamu korupsi kan? Hitungannya salah. Nanti kalau kerja di bank pasti disalahkan ini yang ngitung-ngitung. Karena kerja di bank itu kan teori ilmunya, tapi nasabah butuh dari rincian. Kalau rinciannya salah dengan hitungan, yang disalahkan yang ngitung, yang ngerjakan. Yang dirugikan siapa? Pihak bank atau pihak nasabah? Hati-hati ini masalah duit. Jadi berarti dikoreksi lagi nomor ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjutkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Di periode ke-0 itu kan bunganya 0%, Pak. Kalau seandainya dihapus gitu, eh, nggak mempengaruhi ke periode pertama yang periode ke-1, Pak. lah iya itu kamu 1.000 itu ada di 0 apa di 1? Di 1 seharusnya. Nah kenapa di 0 itu ada? Dulu kok. Iya, Pak.
Coba dihapus. Pengaruh enggak? Coba. Tapi kan ini kan saya yang bagian periode satu ini kan saya memanggil dari ini kan Pak, dari periode ke nol. Kalau ini saya ganti 1000 bukan saya panggil gitu nggak apa-apa toh, Pak. Gimana sih? Kalau kalau saya hapus nolnya kan berarti langsung error ke bawah semua. Coba saya. Dihapus nolnya. Maksudnya? Maksudnya gini, kan ini yang 1000 ini periode satu ini kan saya memanggil dari saldo akhir dari periode ke nol. Jadi saya kalau yang atasnya dihapuskan nanti ke bawahnya kan error. Jadinya yang ini saya tulis 1000 gitu. Ini maksudnya. Tak benar. Ini anuitas awal apa anuitas akhir? Sing di sing bener sing di net Bayarnya di awal periode apa akhir periode? itu value. Bari ono tidak anu tes akhir kok. Gurcon belum. Video. Iya, Iya. Bayarnya di awal bulan apa akhir bulan? dia cakap betul. Soalnya kan ada betul. Dia cakap kami akhir apa mengakhir. Berarti dia bukan akhir. Soalnya kayak agregas awal. Ngapus satu barismu salah. Coba itu bulan pertama. Kamu isi apa itu? Ya mesti aja wong udah terhapus. Kan bulan Tadi pertama saya isi berapa? Ya 0 langsung tambah 1 1000. coba Pak Deni. Satu, dua, tiganya kemana itu? Dicek hasilnya. Sama enggak? 5 tahun, 5 bulan. Oh, ada kata 5 bulan penuh itu maksudnya gimana sih? Ada 5 bulan separuh tak? Di teori ada 5 bulan penuh itu kata-katanya. Ada 5 bulan separuh tak? Itu kok sampai tahun ke-6? Bukannya di teori hanya tahun. Oh, tahun kelima lebih lebih berapa bulan? 7 bulan, Pak. 7 bulan, Pak. Tapi teorinya kok 5 bulan, ya kan? Itu di teorinya 5 bulan ada lebihannya, Pak. Iya lebihannya itu kan bisa dibulatkan berapa bulan? Memang dibulatkan jadi 7 bulan. Hah? Kan dibulatkan yang terdekat dalam satuan bulan.
Emang kalau dibulatkan jadi 7 bulan. Teorinya yang benar gimana? 5 tahun berapa bulan? Ya udah kalau nggak tahu dikoreksi lagi. Ini PR lagi. Ya, Nanti Pak. kalaupun itu pembulatan ya dibulatkan langsung. Jangan ditulis 5 bulan penuh lah, 5 bulan lebih lah. Ya langsung berapa bulan yang fix gitu loh. Ya 5 bulan lebih, lebih berapa? Lebih 2 bulan. Atau lebih berapa tahun. Mana ada itu ada kata-kata lebih. Ya harus dibulatkan yang terdekat, pembulatannya ke atas. Ya kalau dibulatkan ke atas kan jadi 6 bulan. Tapi sampai Excelnya 7 bulan toh. Berarti kan nggak sesuai. Ya udah itu revisi nomor itu. Lamaan nanti kalau dicek di sini. Yang penting harus sama. Dicek. Baik, Pak. Lanjutkan nomornya. Baik, untuk soal nomor 6 yaitu kita disuruh cari arus kas tahunan dari suatu investasi yang dimana cash flow-nya yaitu minus 1000, minus 1200, 800, 900, dan 800. Dan kita disuruh meningkatkan bunga tahunan sebesar 6%. Dan menurut perhitungan Excel, kita bulatkan dulu 6% menjadi 0,06. Lalu lalu kita hitung dengan menambahkan 1 plus 0,06 didapatkan 1,06 dan sampai dengan 1,338 225,578. Lalu hasil diskon faktor kita di cash flow dibagi dengan hasil diskon faktor didapatkan present value-nya minus 943,396 dan yang terakhir 597,806 dan net present value-nya didapatkan 29 minus 29,00569. Jadi investasi ini tidak menguntungkan pada tingkat bunga majemuk 6%. Excelnya coba diklik itu NPV-nya. Kamu pakai apa? NPV bawah. Diklik. Ya kalau sum itu ya harus taruh di bawahnya gitu toh. Oh, oke Pak, maaf.
Ya, lanjut. Apakah ada yang Baik, selanjutnya nomor 8. Obligasi 5 tahun senilai $10.000 dengan tingkat kupon 10% seharga $10.000 dan membayar pemegangnya $500 setiap 6 bulan selama 5 tahun dengan pembayaran tambahan akhir sebesar $1.000 pada akhir dari 10 pembayaran tersebut. Temukan nilai sekarangnya jika tingkat bunga adalah A 6%, B 10%, C 12%. Asumsikan perhitungan bunga dilakukan secara bulan. Baik, kalau yang di Excel itu yang poin A, nilai nominal $10.000 dengan bunga kuponnya 10%, suku bunga efektif per tahunnya 0,6, untuk jangka waktu 5 tahun, pembayarannya itu per semester yaitu 6 bulan, untuk periode semesternya ada 10 karena 5 tahun, untuk bunga kupon per periodenya 5%, didapatkan dari 10% itu dibagi dengan 5%. Terus untuk suku bunga efektif per bulannya 0,005. Yang pertama untuk periode ke-0 itu waktu bunga ke-0 itu dengan diskonto 1 ini PV ini didapatkan setelah kita mencari periode 1 sampai ke 10. Untuk periode pertama bulan ke-6 dengan bunga kuponnya 5% itu menghasilkan nominal kupon $500 dengan suku bunga efektifnya 0,005. Setelah itu dicari diskontonya dengan menambahkan 1 dari suku bunga efektif tadi, pangkatkan dengan bulan keberapa? Bulan ke-6. Untuk present value atau PV itu didapatkan dari nominal kupon yaitu 500 dibagi dengan diskontonya 1030 itu. Dan cara itu sampai ke bawah. Untuk hasil akhirnya 11.670 itu didapatkan dari periode 1 sampai periode 10 itu ditambahkan, menghasilkan 11.670. Jadi nilai sekarang atau PV yang dibayarkan oleh pemegang obligasi kepada penerbit obligasi itu yaitu 11.670. Ini B. Selanjutnya yang B Yang A yaitu dulu, Mbak. A dulu dikoreksi dulu. Kalau A bener ya udah. Tabelnya itu periode. ya Satunya lagi itu waktu. Emang periode dengan waktu itu beda. Periodenya tahunan apa bulanan? periodenya itu 1 semester. Periodenya apa itu? Yang kolom periode itu loh 0, 1, 2 sampai 10 itu apa? Itu periode 1 sampai 10, Pak. Nah iya, Untuk waktunya satuannya itu apa? 6 bulan. Hah? Semester. Semester. Iya, Pak. Ya ditulis semester gitu, biar jelas. Periode itu kan hanya kata ganti. Prakteknya apa di situ? Iya, Pak. Semester. Nah terus itu waktu bulan, kok ya langsung aja bulan gitu loh. Sesuaikan. Jadi jangan ada kata yang nggak jelas karena praktek itu. Anda maunya pakai semester apa bulan? Semester, Pak. Ya udah, berarti kolom bulan dihapus. Kan gitu, biar nggak bingung. Oh, Ada dua kolom periode, ini nggak boleh. Yang berbeda isinya. Satuannya samakan, kalau bulan, bulan, semester, semester. berarti nanti di periode itu nanti ditambahi semester gitu, Pak. Diganti, bukan ditambahin. Oh, periode semester.
Yang waktu, kolom waktu itu dihapus. Oke. Waktu dihapus. Nah, terus bunga kupon itu untuk apa kalau isinya semua sama? Kan udah ada itu diketahuinya. Iya kan? Nggak ada bedanya. Itu percuma di situ kolom bunga kupon itu. Kan udah ditahu itu di atas di baris 8 itu. Ya kalau sama buat apa ditulis di tabel? Sama dengan juga suku bunga efektif. Emang suku bunga efektifnya beda-beda kan sama semua. Artinya kalau isinya sama semua nggak boleh ditampilkan. Cukup diketahuinya saja. Ya, nggak Ya. ngaruh dibuat di tabel. Tabel itu per barisnya itu harus beda. Kalau sama nggak usah taruh kolom. Iya, iya, Pak. Udah, revisi. Nggak usah dibahas yang B, C, D. Otomatis ngikutin. Lanjut. Pak, sebentar, Pak, mau tanya. Ini nanti berarti present value-nya benar di periode ke-0 ya, Pak? Present value total apa per periode? Yang total. Ya kalau total ya tentunya di paling bawah. Seperti tadi NPV SAM tadi. Oke. Kalau per periode tiap baris. Ya kan? Nggih. Kan kalau total itu kan penjumlahan dari semua baris. Ya. Seperti nomor sebelumnya tadi, Imron tadi. Oke? Berarti nanti ini periode 0 ini berarti nggak butuh ya, Pak? Maaf, Pak, kalau untuk periode 0 itu berarti nggak butuh ya, Pak? Nggak butuh PV-nya, nggak butuh. Ini periodenya apa anuitasnya setiap semester kan? Nggih. Bayarnya di awal apa di akhir semester? Kalau di awal semester, nol itu butuh. Kalau di akhir, nggak butuh. Ya, Nggih, Pak. jadi dicek soalnya sampean itu menggunakan pembayarannya di awal apa di akhir periode. Kalau ini kan semester, awal apa akhir semester. Kalau awal semester, maka dimulai dari nol. Pak. Itu kolom baris nol kan nggak ada isinya. Berarti nggak butuh itu periode nol. Nggih. Oke? Makasih, Pak. Ya, lanjut kalau udah. Baik, untuk nomor 10 kita disuruh melipat gandakan dari modal awal yang dimana modal awalnya yaitu 1.000 dengan bunga tahunannya yaitu 20%. Untuk tahun ke-1 yaitu selama kok hilang?
Untuk tahun ke-1 yaitu selama 12 periode kita dapat 1.219,391, itu masih belum berkelipatan 2. Maka untuk tahun kedua ikut 3 di sana. Untuk tahun kedua selama 12 periode kita dapatkan 1.486,915, itu masih belum termasuk dari penggandaan. Untuk tahun ketiga selama 12 periode kita dapatkan hampir 1.813,130, itu masih belum berlipat ganda. Untuk tahun keempat itu didapatkan berlipat ganda di periode ke-5 yaitu 996,342, kita bulatkan dengan 2000. Dan untuk teorinya didapatkan 3 tahun lebih 5 bulan dengan pembulatan 2000. Teorinya pembulatannya berapa? Teorinya pembulatannya 3 tahun lebih 5 bulan, Mbak. 3 tahun. Terus prakteknya? Untuk prakteknya 3 tahun lebih 5 bulan, Mbak. Nah, di mana nilainya itu 3 tahun atau 4 tahun? Tiga tahun lebih. Mana? Itu tahun ketiga atau tahun keempat? Itu untuk tahun keempatnya nggak penuh, Pak. Selama 5 periode. Sama 5 bulan. Yang di Ya, mana jawabannya kan di situ 3 tahun. Nah, sampean itu tahun keempat. 3 tahun 5 bulan, Mbak. 3 tahun 54. Mana sih hasilnya? Yang praktek? Itu tahun keempat gitu loh. Tapi enggak penuh, Pak. Selama 5 periode, Pak. Selama 5 bulan. Bulan. Jadi tahun ketiga berapa bulan? 5 bulan, Pak. 5 apa 6? Kalau 6 itu udah melewati 2000 lebih 2, Pak. Lah daripada kurang. Lah kurang, kan saya tadi sudah bilang di awal tadi. Kan nggak boleh kurang. Ya, kurang itu misalkan sampean katakanlah nilainya 64. Kurang dari 65. Kan lebih baik lebih 66. Lulus. Iya toh? 64 kurang ya nggak lulus. Meskipun kurang sedikit. Oke, Pak. Pembulatannya itu pembulatan ke atas, Mas. Karena harus melampaui. Tapi ya jangan terlalu lebih yang terdekat. Sudah dibilang dari tadi. Udah, ini perbaikannya cuman di teori, ya. Nah, buktinya sampean sudah bulan ke-6 kan itu. Jawabnya kok bulan ke-5. Ini salah. Mau prakteknya udah jelas bulan ke-6. Ya, teorinya Tapi itu yang keliru. Yang manual lebih harinya banyak, Pak. Mas, sampean bulanan apa harian? Itu kalau yang 3,5 bulan itu dibulatkan
bisa ke 3,6 Pak. Lah iya, 6 bulan. Iya Pak. Kalau yang manual Emang kalau teori nggak bisa? bisa Pak. Lah iya, pembulatannya kan ke atas, Thomas. Sudah Iya dibilangin Pak. kok. Berarti nanti ini mengganti cuma dibulatkan di manualnya aja Pak. Iya, mau manual. Itu bukan Siap manual, Pak. itu rumus itu. Iya Pak. Ya udah, ada yang tanyakan terakhir. Eh, Kalau nggak ada tugas yang lain yang harus dibahas, timeline toh. Silakan kelompok yang mau bahas nomor 1. itu Pak. Tugas anunitas Pak. Itu asuransi ya? As, as, Iya, Pak. Oh, berarti nanti Pak, Pak dibahas. izin pindah kelas bentar Pak. Hah? Soalnya Ya. kelasnya dipakai. Oh ya wes, kita break berarti dulu ya. Iya Pak. Oke, break. Ntar kita lanjutkan 9:30. Ye, Iya Pak. silakan.